Shalom, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil tugas kelompok kami dengan judul psikolinguistik, yakni dua bidang ini adalah ilmu yang berbeda, yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche atau jiwa, dan logos atau ilmu. Secara etimologis, psikologi merupakan ilmu jiwa. Menurut Harley atau Darjowijojo 2003, psikolinguistik merupakan studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Psikolinguistik juga dapat diartikan penggabungan antara dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formal. Cabang-cabang psikolinguistik antara lain: A. Psikolinguistik teoritis, mengkaji hal-hal yang terkait dengan teori bahasa. Misalnya, mengenai hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performasi, atau teori linggui dan parol, dan sebagainya. B. Psikolinguistik berkembang, mengkaji tentang pemerolehan bahasa, misalnya tentang teori bak bahasa pertama maupun kedua, peranti pemerolehan bahasa, periode kritis pemerolehan bahasa, dan sebagainya. C. Psikolinguistik sosial, mengkaji tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, akulturasi budaya, kejut budaya, jarak sosial, periode kritis budaya, pajanan bahasa, pendidikan, lama pendidikan, dan lain sebagainya. D. Psikolinguistik pendidikan, mengkaji tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, khususnya tentang peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya. E. Neuropsikolinguistik, mengkaji tentang hubungan bahasa dengan otak mana yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa. F. Psikolinguistik eksperimental, mengkaji tentang eksperimen-eksperimen semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. G. Psikolinguistik terapan, mengkaji tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik di atas mengarah ke dalam bidang-bidang tertentu, misalnya seperti psikologi, linguistik, pendidikan, pengajaran, neurologi, psikiatri, komunikasi, kesusastraan, dan lain-lain. Menurut Viel 2003, ada beberapa area penting yang difokuskan dalam kegiatan ilmu psikolinguistik, yakni penyimpanan bahasa, bahasa dan otak, penggunaan dan pemerolehan bahasa pertama. Sedangkan Patade atau dalam Hakim 2012 menjabarkan kajian psikolinguistik itu adalah sebagai berikut. 1. Proses bahasa dalam komunikasi dan bahasa. 2. Pemerolehan bahasa. 3. Pola perilaku berbahasa. 4. Asosiasi verbal dan persoalan makna. 5. Proses bahasa pada orang abnormal, misalnya anak tuli. 6. Persepsi ujaran kognitif. Dalam hal ini, psikolinguistik lebih mengacu pada apakah yang terjadi dalam pikiran manusia ketika dia sedang memproduksi bahasa, atau tepatnya ketika kita sedang berbicara, kemudian bagaimana anak-anak dalam memperoleh bahasa pertama dan menggunakan bahasa itu. Nomor 2, ruang lingkup kajian psikolinguistik, yaitu 1.
Otak dan bahasa adalah salah satu kajian dari psikolinguistik seperti yang telah dijelaskan di atas. Otak dan bahasa lebih dikenal dengan neologi, yang dimana adanya hubungan antara organ otak manusia dengan bahasa, baik itu dalam penyimpanan, penggunaan, dan pemerolehan bahasa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa otak adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Otak yang mengatur langsung pikiran, motivasi, emosional manusia. Timur Nexhek and Housrafzadeh atau 2011 bahwa manusia itu unik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Itu dikarenakan oleh kemampuan pikiran yang dimilikinya, di mana mampu menolong mereka menemukan fakta-fakta yang ada di dunia. Seperti halnya juga dikatakan oleh Lenneberg atau dalam Hakim 2012 menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan biologis khusus dalam memperoleh bahasa dibandingkan dengan hewan. Adapun alasan mengapa kata hal demikian adalah A. Ruang pusat-pusat yang khas dalam otak manusia. B. Perkembangan yang sama bagi semua bayi. C. Kesukaran yang membantu untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. D. Bahasa tidak mungkin merujuk pada makhluk lain. Bagian E. Bahasa itu memiliki kesemestaan bahasa atau lang universal. Otak besar manusia terbagi menjadi 4 bagian utama yang disebut lobus atau lobe, yaitu lobus depan atau frontal, lobus tengah atau parietal, atau lobus penglihatan atau occipital, dan lobus pendengaran atau temporalis. 3. Kesimpulan. Penggabungan dua disiplin ilmu antara psikologi dan linguistik merupakan penggabungan yang unik, yaitu penggabungan yang melihat dua sisi yang berbeda dalam sebuah disiplin ilmu, yaitu dalam hal ini hubungan antara jiwa dan bahasa. Psikologi linguistik ini lebih mengacu pada bagian otak orang berkontribusi dalam belajar, menggunakan dan memperoleh bahasa. Karena ketika psikologi atau perasaan seorang anak tidak tenang, maka dapat menimbulkan kesalahan berbicara yang sebenarnya tidak dilakukan. Psikologi linguistik juga mempelajari bagian arti kata, maka kalimat dan wacana, maka dihitung dan dipresentasikan dalam pikiran. Dan psikologi linguistik mengacu pada ide dan pengetahuan dari sejumlah daerah terkait seperti fonetik, semantik, dan linguistik murni.